Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di mini kelas Olsera pada sore hari ini. Nah, seperti yang sudah diinfoin, untuk mini kelas kita hari ini yaitu tentang accounting internal, yang mana akan dibawakan oleh Kak Farah yang udah hadir di tengah-tengah kita. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, itu boleh ditanyakan aja di kolom chat atau mungkin open mic seperti itu. Mungkin sebelum kita ke materi utama, mungkin Kak Farah akan sedikit menjelaskan mengenai akunting internal. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, oke, mungkin kepada Kak Farah dipersilakan. Oke, halo, selamat siang. Oke, terima kasih Kak Dava untuk kesediaan waktunya. Nah, di sini untuk teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Nah, untuk hari ini kita mau coba untuk penjelasan terkait bagaimana sih untuk accounting internal Osera. Nah, kira-kira fiturnya ini seperti apa, kemudian manfaatnya bagaimana, gitu ya. Nah, di sini kita coba telusuri dulu. Sebenarnya kenapa sih UMKM itu sulit berkembang? Nah, setelah kita riset, ternyata ada beberapa list ya yang menyebabkan bahwa UMKM itu sulit berkembang. Alasannya karena yang pertama kurangnya analisa laporan keuangan. Nah, jadi di sini mungkin lebih kepada tidak semua dari merchant paham terkait accounting. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kurang paham bagaimana nih? Kurang pahamnya yaitu pengetahuannya. Nah, mungkin seperti itu ya. Mungkin ada terkait lebih kepada SDM-nya, mungkin penggunaan untuk accounting yang benar seperti apa. Nah, itu kita perlu tahu kenapa bisa seperti itu. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan tidak real time. Nah, ini laporan keuangan tidak real time ini eh, kira-kira kenapa ya kok bisa sih? Nah, karena kalau laporan keuangan tidak real time ini mungkin karena tidak ada bantuan dari eh, software ya, software digital software mungkin terkait fitur accountingnya sendiri. Nah, sehingga harus bikin secara manual book. Nah, itu eh, pasti akan menghasilkan laporan keuangan yang uh, kurang efisien ya, jadi tidak real time untuk waktunya. Nah, selanjutnya untuk list hutang piutang supplier dan pelanggan berantakan, nah itu artinya mungkin lebih kepada merchant hanya lakukan penjualan, kemudian input pembelian, tapi tidak memisahkan ya atau meliskan hutang piutangnya daftarnya itu menggunakan uh, cara yang tepat. Nah, atau bahkan mungkin tidak sempat. Nah, banyak sekali merchant-merchant UMKM yang mungkin belum mengenal untuk fitur accounting. Mereka rata-rata pengelolaan untuk daftar hitung piutangnya itu masih manual. Jadi, kalau ada supplier datang, nah itu biasanya nggak langsung dicatat di hari itu. Bisa aja mereka inputnya di kemudian hari. Nah, jadi pengelolaan daripada daftar hutang piutangnya ini cukup berantakan. Nah, itu. Selanjutnya ada belum melakukan pencatatan biaya. Nah, ini juga sama. Jadi UMKM ini mungkin mereka hanya fokus untuk tahu berapa sih omset sehari, berapa sih omset sehari, tanpa tahu sebenarnya di dalam eh, kegiatan operasional hari itu padahal ada biaya juga yang sebenarnya harus dicatat tapi tidak dicatat. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir menghabiskan lebih banyak waktu di akhir bulan. Nah, inilah karena keempat komponen tadi, sehingga kita makan waktu di akhir bulan untuk menghasilkan laporan keuangannya, gitu. Oke, selanjutnya, nah, maka dari itu di sini Osera hadir di tengah-tengah kita untuk menyediakan fitur accounting. Nah, di sini kita punya keunggulan yaitu laporan keuangannya ini udah otomatis. Jadi kita real time kapanpun kita bisa download. Nah, jadi nggak kesulitan lagi harus menunggu di akhir bulan baru kita nyusun laporan keuangannya. Nah, jadi kapanpun ketika kita sudah pakai fitur accounting Osera, kita bisa download untuk laporannya.
Nah, untuk manajemen aset yang lengkap dengan depresiasinya, nah ini biasanya kalau di dalam usaha itu kan kita tidak hanya mengelola penjualannya berapa, kemudian biaya pengeluarannya berapa. Nah, tapi ada manajemen aset. Nah, di usaha itu kan kita punya aset ya. Misalnya kalau di toko kita punya ada mesin printer, ada laptop. Nah, itu kan menunjang kegiatan operasional. Itu dianggap sebagai aset. Nah, dianggap sebagai modal usaha kita. Jadi itu harusnya memang bisa diinput di dalam sistem kita. Kita sudah menyediakan fiturnya, ada menunya, jadi kita bisa bantu untuk menghitungkan penyusutan setiap bulannya. Selanjutnya ada penginputan kos atau biaya. Nah, ini lebih kepada pencatatan pengeluaran-pengeluaran. Nah, itu jadi kita bisa tinggal jurnal aja setiap hari atau mungkin di akhir pekan. Jadi kita bisa input sesuai kebutuhan gitu. Kemudian untuk jaminan harga yang lebih hemat tentunya pasti daripada kita harus berlangganan dengan di luar dari Osera, dari fitur accounting Osera. Oke, next. Nah, selanjutnya kita, oke. Nah, selanjutnya untuk mengapa angkuting internal Osera? Kenapa nggak software yang lain gitu? Kenapa nggak software yang di luar accounting Osera? Karena untuk melihat kebutuhan UMKM saat ini, nah kita memenuhi harapan untuk supaya secara biaya itu bisa lebih efisien ya, bisa lebih sesuai dengan masuk ya, artinya masuk dengan budget UMKM. Jadi tidak makan biaya yang besar. Nah, kemudian kita nggak perlu ribet untuk bolak-balik ganti halaman nih. Nah, jadi dari back office Allsera, kita harus buka tab yang dari software lain. Nah, bolak-balik terus tuh. Nah, itu kan kurang efisien ya. Nah, kemudian ada pembuatan laporan keuangan menggunakan Excel. Nah, ini mungkin yang belum pakai software sama sekali. Jadi mungkin masih manual book. Jadi kalau kita pakai accounting internal Alsera, kita keunggulannya yaitu sudah terintegrasi langsung dengan post back office, datanya sudah terekam dengan otomatis ya, terekam dengan otomatis, transaksi hariannya jadi lebih mudah diolah, dikelola, kemudian laporannya pun sudah real time, serta kita sudah tidak ada biaya tambahan. Nah, jadi perlu diketahui untuk accounting internal Alsera, sekali lagi, jika kakak-kakak mungkin yang belum berlangganan atau yang mungkin baru berlangganan, nah mungkin baru tahu ya terkait fitur accounting internal ini. Nah, ini kita fiturnya bisa diakses jika kakak sudah berlangganan di eh, langganan gitu. Nah, untuk flow daripada accounting internal Olsera, itu yang pertama dari pos kasir. Jadi ketika si kasir input penjualan atau mungkin dari back office itu juga bisa. Nah, itu nanti datanya sudah otomatis masuk di accounting di menu transaksi pos. Nah, jadi di situ datanya sudah terekam. Nah, kemudian untuk jurnalnya itu juga sudah otomatis. Sehingga dari laporan keuangannya juga sudah auto. Nah, kapanpun kita bisa cek untuk laporan keuangannya. Gitu. Nah, mungkin saya coba untuk masuk ke penjelasan daripada di dalam accountingnya ya. Saya izin untuk share screen. Terima kasih untuk Kak Dava. Oke. Nah, di sini untuk tampilan dari kurang lebih bisa dilihat seperti ini. Jadi isinya ada beberapa part ya atau bagian. Nah, di sini untuk cost accounting sendiri karena kita aksesnya dari jika kakak sudah berlangganan di Pro, kita boleh akses di bawah menu laporan ada namanya Osera Accounting. Nah, di sini untuk laporan akuntansinya saat ini di accounting ada empat. Jadi kita ada laporan laba rugi, ada laporan neraca, ada perubahan modal serta laporan arus kas. Nah, seperti itu. Jadi untuk sesuai dengan topik hari ini kita ada berbicara terkait
rahasia angka ya. Rahasia angka di dalam laporan keuangan itu maksudnya bagaimana sih? Maksudnya adalah angka yang ada di laporan ini itu tidak sekedar angka. Nah, jadi setiap angka itu punya maknanya masing-masing. Nah, misal dari sisi laporan laba rugi di sini di accounting, nah mungkin ada terkait komponen yaitu pendapatan berapa, kemudian total pembelian, biaya pokok, kemudian ada biaya operasional sehingga kita menghasilkan laba bersihnya gitu ya maksud saya. Nah, jadi di sini kita sudah detail untuk laporannya. Nah, berbicara terkait laporan laba rugi di sini, yaitu untuk pengelolaan daripada laporannya. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana teknis analisis datanya. Jadi, untuk dari kasir pos, semua data sudah terekam otomatis di sini, di menu penjualan, di penjualan di toko. Nah, ini kalau penjualan yang offline ya. Kalau misalnya mungkin dari kakak-kakak ada penjualan yang marketplace atau online, nah itu juga datanya sudah auto masuk di accounting dengan catatan datanya itu sudah dengan paymentnya gitu. Jadi sudah selesai. Nah, maka nanti sudah terekap di accounting. Nah, untuk penjualan yang di toko, misalnya nih hari ini kita ada penjualan kebetulan ini saya ada satu transaksi, nama pelanggannya Melina, jumlahnya 50.000, status terposting dalam post payment. Nah, di sini cara bacanya itu gimana sih, Kak? Nah, mungkin belum ya, bagi yang belum paham. Nah, untuk di sini itu untuk tanggal jual berarti tanggal jual di hari ini transaksi adalah nomor transaksi yang diinput dari kasir pos. Nah, ini sudah otomatis. Kemudian untuk pelanggan adalah nama pelanggannya yang dipilih. Kemudian untuk jumlah adalah total penjualan serta untuk statusnya ini adalah jurnal. Jadi status ini apakah status daripada penjualan ini sudah terjurnal atau belum nih? Nah, serta untuk post paymentnya. Post payment adalah cara pembayaran. Nah, jadi kalau dilihat di sini semuanya sudah berwarna hijau. Nah, ini kita bisa lihat untuk contoh jurnalnya bagaimana. Caranya copy aja untuk nomor transaksinya seperti ini. Kemudian kita salin di jurnal umum. Nah, jadi untuk di accounting Auxera itu karena kita jurnalnya sudah otomatis, nah kita bisa lihat dari jurnal umum. Nah, di sini kita bisa tahu rekapan jurnalnya. Nah, di sini kita bisa lihat total penjualnya 50.000, total HPP atau persediaan barangnya 30.000, lalu ada pembayaran ya ternyata ini ada dua pembayaran. Nah, mungkin ada cicilan pertama dan cicilan kedua gitu. Nah, di sini untuk detail daripada pembayarannya nanti bisa dilihat dari menu piutang juga. Nah, jadi di sini kita bisa tahu untuk transaksi Melina ini pembayarannya bagaimana. Kita boleh buka dari invoice-nya aja. Nah, jadi kita copy dulu nomor transaksinya tadi, kita lihat di penjualan. Nah, di situ nanti kita bisa tahu untuk pembayarannya. Nah, pembayarannya rekapannya itu akan seperti apa. Nah, kita ceknya dari penjualan, kita buka menu penjualannya. Di sini kita cukup salin untuk karena pembayarannya sudah selesai, kita salin nomor transaksinya. Nah, seperti ini kemudian kita buka untuk transaksinya. Jadi untuk tahu transaksinya kita boleh cek dari sini itu boleh. Jadi oh, ternyata di tanggal 8 ada pembayaran awal cashnya ya 10.000, kemudian ada bayar lagi pakai kartu debit yaitu nilainya 40.000. Masing-masing daripada uang masuk ini kita di tag pakai buku besar itu juga boleh. Jadi kita nanti bisa lihat pakai buku besarnya. Selain dari lihat invoice-nya langsung, kita bisa lihat dari buku besarnya juga. Itu. Nah, selanjutnya dari sisi laporan akuntansi pun kita bisa ketahui total pendapatan dari transaksi tadi bisa disesuaikan dulu untuk tanggal di hari ini. Nah, ini totalnya 50.000. Nah, ini total pendapatan kita. Jadi kita bisa tahu juga terkait HPP yang terjadi di hari ini serta untuk laba kotornya ya sebelum kita terima untuk laba bersihnya berapa yang kita bisa ketahui gitu. Nah, untuk di neraca sendiri untuk uang kas banknya apabila ada uang masuk atau uang keluar juga sudah otomatis terdetek di sini. Itu yang penting sudah ada jurnalnya di jurnal umum. Nah, kurang lebih untuk penjualan seperti itu flow-nya. Nah, sehingga untuk laporan akuntansi ini bisa dengan mudah
real time ya, kapanpun kita bisa dapatkan, bisa kita download. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa kita download ke PDF ataupun ke Excel kalau memang mau ada pengelolaan lebih lanjut terkait data laporannya. Gitu. Nah, selanjutnya dari accounting Osera sendiri, kita ada pengelolaan untuk transaksi pembelian. Nah, jadi selain daripada transaksi penjualan, berbicara terkait angka omset, angka pendapatan harian, nah, kita ada pengelolaan terkait angka di pembelian ya, di saldo pembelian. Nah, jadi untuk di accounting Osera itu untuk pembelian, nah saat ini kan kita ada dua metode ya, bisa melalui menu pembelian terlebih dahulu, kemudian kita setkan langsung penerimaan barangnya, sehingga kita akan langsung diarahkan ke set untuk stok masuknya. Nah, tapi bisa juga kita hanya melalui stok masuk. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya untuk penambahan stok di sistem kita melalui menu pembelian, maka nanti datanya akan masuk di menu pembelian di sini. Nah, apabila kita input datanya dari stok masuk, nah nanti data stoknya itu, oh sorry, data nilainya ya, value-nya pembelian tersebut masuknya di stok masuk di sini gitu. Sehingga dari sisi jurnal pun dia juga sudah otomatis. Nah, dari laporan akuntansinya akan langsung ditampilkan berapa total pembelian di hari itu gitu. Sehingga ini akan memudahkan kita untuk tahu berapa sih sebenarnya total pembelian kita di bulan Januari. Nah, itu akan kelihatan di sini semua datanya ha- berikut dengan HPP serta laba kotor tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu komponen yang terakhir yaitu terkait biaya operasional. Nah, kalau biaya operasional ini seringkali kalau di usaha mungkin hanya berfokus kepada total pendapatan setiap harinya tanpa menginput berapa sih pengeluaran yang sebenarnya terjadi di hari itu. Kita hanya tahu, oh ya hari ini kita uang masuknya cuman 100.000 misalnya. Nah, tapi sebenarnya di dalam 100.000 itu ternyata tidak murni pendapatan. Nah, ternyata harusnya ada pengeluaran yang memang sebenarnya belum diinputkan. Nah, maka untuk pengeluaran tadi kita bisa catat di dalam accounting. Nah, untuk accounting sendiri kita punya dua cara ya. Atau ada tiga, mungkin yang pertama bisa dari kasir pos. Nah, jadi kalau dari kasir pos ada input pengeluaran, itu datanya akan masuk di menu pengeluaran di sini. Nah, jadi ketika si kasir info, eh, Pak, Bu, hari ini kita ada info pengeluaran di kasir. Nah, maka nanti dari owner itu bisa langsung cek aja pengeluarannya di sini. Nah, di tab pengeluaran. Jadi nanti dari menu transaksi pos, nah itu akan ada yang namanya tab pengeluaran. Di sini apakah datanya sudah auto masuk nih Mbak di laporan keuangan? Jawabannya belum. Kita wajib settingkan dulu untuk akun debit dan akun kreditnya. Kita wajib tentukan kategori uang kebersihan ini masuknya di biaya apa, jenis biaya apa. Nah, misalnya kalau uang kebersihan ini masuknya ke biaya operasional, nah maka kita pilih ini ke biaya operasional. Atau mungkin karena saya mau nyari ya di laporan keuangan, untuk uang kebersihan ini saya masuknya maunya ke akun biaya kebersihan juga, itu boleh. Jadi nanti boleh sesuai dengan kebutuhan aja, mau dirincikan atau tidak gitu. Nah, kebetulan ini saya pakai akunnya biaya operasional. Nah, jadi untuk uang kebersihannya saya kategorikan dia ke biaya operasional. Nah, untuk kasnya, misal kasir info, kita bayarnya pakai kas, tapi kas yang di kasir. Nah, kas di kasir bisa pakai nama kas atau mungkin istilahnya kalau di kasir pakainya kas kecil. Nah, boleh nih kita pilih kas kecil seperti ini. Ketika kita sudah setting untuk akun debit dan akun kreditnya, nah ini kita boleh posting untuk pengeluarannya. Nah, sehingga untuk pengeluaran di tanggal 6 ini, untuk nomor transaksi 40, nah ini kita boleh buka dari jurnal umum. Apakah benar sudah terposting? Nah, ini datanya. Nah, jadi benar ya sudah terposting dan juga dari sisi laporan akuntansinya, ini juga harusnya dia sudah kelihatan untuk yang tanggal 6-nya. Nah, ini kita coba pilih untuk sorting. Nah, kita sesuaikan dulu nih dengan kebutuhan. Benar nggak sih yang di tanggal 6 kemarin untuk biayanya sudah masuk atau belum? Kalau kita mau sorting, itu boleh seperti ini. Jadi kita lihat untuk biaya operasional di sini. Nah, ini ada 10.000. Nah, atau mungkin kalau mau secara bulanan aja akumulatif. Nah, kita lihat dari biaya operasionalnya ini ternyata ada 40.000. Sedangkan tadi kita postingnya hanya 10.000. Ini kita boleh klik saldonya.
Jadi kita ada riwayat transaksi sebelumnya. Nah, di sini kita tahu, oh iya tanggal 3 kita ada input, tanggal 4 lalu tanggal 7. Nah, seperti itu. Jadi kita detail ya. Kemudian untuk pengelolaan daripada laporan laba ruginya seperti itu. Nah, mungkin kalau ada Kak, misal Kak untuk input pengeluaran tadi bisa nggak sih dari accounting langsung kalau kita udah pakai fitur accountingnya? Bisa. Jadi nanti kita inputnya dari jurnal umum di sini. Kita inputnya caranya bagaimana? Caranya yang pertama pastikan dulu untuk di daftar akun untuk nama-nama biayanya itu sudah memadai atau belum. Nah, jadi di akun kepala 6 di biaya. Nah, di sini di cross check dulu nama biayanya sudah sesuai kebutuhan atau belum. Kalau ada yang kurang, nanti kita boleh pilih pakai tambah akun gitu. Nah, jadi nanti di accounting kita bisa langsung untuk jurnalkan aja. Contohnya bagaimana? Contohnya kita pilih dari tambah jurnal, kita pilih opsi untuk jurnal tunggal. Nah, di sini kita pilih nama jurnalnya biaya untuk akun debitnya misalnya karena kita hari ini mau catat biaya operasional untuk biaya air listrik, kita pilih biaya air listrik. Kemudian akun kreditnya adalah cara pembayarannya. Nah, di sini kebetulan saya pilih cara pembayaran pakai transfer nih Bank BCA. Nah, untuk catatannya silakan dilengkapi. Misalnya hari ini baru bayar listrik aja. Maka saya pilih di sini untuk catatannya bayar listrik untuk jumlahnya yaitu misalnya hari ini hanya bayar 30.000. Nah, kalau sudah seperti ini kita boleh klik simpan. Nah, maka untuk pengeluaran ini sudah otomatis masuk di laporan keuangan. Nah, jadi dia masuknya di laporan akuntansi, dia ada di bagian biaya operasional tadi. Nah, di sini di bagian bayar alis telepon. Kalau tadi kita inputnya cuma 40.000 misalnya atau 30.000. Tapi kenapa nih di laporan keuangan ada 190.000? Nah, ini kita klik aja saldonya untuk tahu detail daripada transaksinya gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa tarik kesimpulan kalau ternyata angka-angka ini tidak hanya sekedar angka, tapi punya maknanya masing-masing. Berapa total pendapatannya, total HPP tadi, laba kotor, serta untuk biaya operasional, yaitu terkait pengeluaran-pengeluarannya, sehingga kita bisa dapatkan laba bersih. Jadi laba bersih ini tidak hanya sekedar angka 268.000 aja, tapi di dalamnya ada pengelolaan terkait uang masuk serta uang keluarnya gitu. Nah, kemudian mungkin terkait daripada komponen di laporan neraca. Nah, berbicara terkait neraca, di sini kita ada pengelolaan untuk mungkin kalau di dalam neraca kita berbicara terkait aset, kemudian ada berupa kas bank atau mungkin aset seperti manajemen untuk aset yang seperti laptop atau mungkin eh, printer, komputer atau mungkin mesin kopi. Nah, itu nanti kita bisa lihat ya berapa sih sebenarnya total modal aset yang kita punya. Terus kita bisa tahu nggak sih sebenarnya aset kita itu setiap bulannya penjusutannya berapa. Nah, itu kita pengelolaannya dari menu aset nantinya. Nah, jadi di dalam laporan neraca ini tidak hanya sekedar angka kas 28 juta, kemudian saldo aset 13 juta, kemudian total hutang 253.000. Nah, itu tidak hanya seperti itu, tapi di dalamnya itu ternyata ada maknanya. Nah, berbicara terkait aset tadi, nah ini kita dapat angkanya 13.200.000 itu dari mana? Kita klik aja saldonya. Oh iya, ini ternyata ada di 2 Januari ada beli handphone, kemudian ada beli laptop, ada beli komputer dan printernya gitu. Nah, mungkin dari kakak yang mungkin belum berlangganan, belum pakai Olsera, nah mungkin tertarik nih jadinya karena Olsera juga sudah ada fitur accounting. Nah, pengen tahu lebih dalam terkait fiturnya. Nah, ini di sini saya coba jelaskan bagaimana sih Olsera itu menghitung untuk biaya asetnya. Nah, saat ini untuk biaya aset itu kita untuk penyusutan biaya bulanannya masih menggunakan metode garis lurus. Nah, jadi artinya setiap bulan atau mungkin per 6 bulan sekali untuk biaya penyusutannya itu akan selalu sama. Nah, gitu. Jadi, misal tergantung daripada settingan penyusutannya nanti. Nah, ini mungkin saya coba contohkan input asetnya itu bagaimana sih. Nah, contohnya begini. Kita klik tambah, kemudian kita pilih untuk nama jurnal. Nah, di sini kita harus tentukan dulu perlakuan daripada asetnya. Aset ini dianggap sebagai aset yang baru dibeli atau aset yang sudah lama dibeli. Kalau aset yang baru dibeli, maka penentuan untuk nama jurnalnya kita boleh pilih pembelian. Kemudian untuk akun debitnya adalah aset tetap, akun kreditnya adalah
kita beli asetnya menggunakan apa? Menggunakan cash atau bank. Nah, kemudian ini kita pilih catatannya, nama asetnya misalnya kita pilih mesin kopi, kemudian untuk jumlahnya harganya 1.400.000 misalnya seperti ini. Nah, kemudian kalau ini adalah perlakuan sebagai apabila aset ini dianggap baru kita beli. Nah, kalau asetnya sudah dibeli lampau gimana, Kak? Apa kita harus masukin nominal yang pertama kali kita beli, seperti ini inputannya, atau bagaimana? Nah, kalau asetnya sudah dibeli lampau, nah artinya sudah berjalan beberapa waktu, nah pasti kan nilainya sudah berbeda. Nah, maka kita boleh untuk nama jurnalnya pilih sebagai modal, untuk akun kreditnya kita masukkan ke modal juga. Nah, jadi di sini nanti nggak ada biaya yang berkurang. Nah, jadi di sini kita biaya kan sudah kita keluarkan lampau ya. Jadi mungkin karena lampau kita belum pakai accounting, belum kita catat. Nah, jadi kita masukkannya angka adalah nilai buku yang saat ini. Nah, karena tadi harga awalnya 1.400.000, ternyata sudah berjalan setahun kemudian mungkin udah sisa jadi 900.000 misalnya. Nah, ini kita inputkan 900.000, kemudian kita klik simpan. Nah, maka nanti di sini kita untuk supaya setiap bulannya kita tahu tracking data penyusutannya, kita wajib settingkan dulu untuk akun kreditnya. Nah, di sini kita pilih kepada akumulasi, nilai residu adalah nilai sisa. Jadi misalnya nih kira-kira aset ini kayaknya untuk masa waktu 10 bulan lagi nih penyusutannya. Nah, setelah 10 bulan kemudian, kira-kira masih ada nilainya nggak sih dari si mesinnya? Kalau memang setelah 10 bulan nanti dia masih ada nilainya, mungkin masih laku untuk dijual, mungkin ada rencana mau mengganti mesin yang baru, nah maka boleh kita inputkan saja nilai sisanya. Nah, nilai residu sama dengan nilai sisa, jadi kita masukkan. Misalnya kalau ada nilainya, kita masukkan setelah 10 bulan menjadi 500.000. Nah, atau mungkin mau dinolkan langsung, jadi dianggapnya ya udah nggak laku lagi. Kalau dijual itu juga boleh. Jadi diisikan nol aja gitu. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Nah, maka nanti dari sini kita bisa lakukan penyusutan setiap bulan sebelum closing. Nah, jadi sebelum kita pilih tanggal closing, kita pilih dulu penyusutan untuk asetnya. Kita klik penyusutan, pilih tanggal closingnya, kemudian dipilih untuk terapkan. Nah, lalu di sini kita boleh klik detail penyusutannya dengan cara detail, klik aksi detail penyusutan. Nah, ini kita tahu, oh iya ternyata si mesin kopi ini di bulan Januari penyusutannya 40.000. Artinya, nah sampai bulan 10 nanti untuk penyusutan setiap bulannya pasti dia akan sama nih 40.000 gitu. Kalau memang penyusutannya dilakukan setiap bulan. Nah, kira-kira seperti itu ya terkait manajemen aset dan depresiasinya. Sehingga untuk biaya penyusutan tadi itu juga kita bisa lihat otomatis real time juga dari laporan biaya operasional di laba rugi. Nah, di sini kita bisa tahu oh iya ada biaya penyusutannya. Ini kita tinggal klik saja saldonya. Jadi kita tahu oh iya di tanggal 8 Januari ini kita ada penyusutan untuk mesin kopi. Nah, totalnya berapa? Totalnya 40.000 gitu. Nah, itu terkait laporan untuk neraca. Nah, bagaimana untuk perubahan modal? Kalau perubahan modal mungkin ini berbicara terkait pergerakan modalnya. Jadi mungkin ada pertanyaan, Kak, laba yang di sini ini munculnya dari mana? Munculnya itu dari laporan laba rugi. Nah, jadi dia angkanya dari sini. Nah, di laba bersih yang ada di laba rugi. Jadi dia sudah automatically masuk ke laporan perubahan modalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang terakhir kita ada laporan arus kas, di mana untuk laporan ini sekali lagi ini tidak hanya sekedar angka. 1 juta ini tidak hanya angka, sekedar angka. Nah, jadi di sini kalau kakak lihat ada kenaikan penurunan kasnya, cash flow-nya 3,6. Ini tidak hanya sekedar angka 3,6, tapi di dalamnya itu ada aktivitas seperti penjualan, yaitu penerimaan dari pelanggan totalnya 1,1 sekian. Kemudian ada pembayaran ke pemasok, ini mungkin pembelian. Nah, kemudian ada biaya operasional, ini ada pengeluaran-pengeluaran. Atau mungkin ada pendapatan di luar operasional gitu. Nah, jadi nanti kalau mau lihat detailnya pun silakan diklik saldonya. Nah, jadi kita bisa tahu histori daripada penerimaan dari pelanggan ini apa aja nih transaksinya gitu. Sama halnya dengan aktivitas investasi. Nah, ini 4.400.000 ini angkanya beli apa aja nih kita gitu.
Kemudian di accounting sendiri kita ada tutup buku dan penyesuaian akses. Nah, di mana nanti kalau kakak-kakak untuk pengelolaan laporan keuangannya sudah selesai di bulan itu, kita boleh closing, tutup buku. Nah, jadi kita tutup buku boleh bulanan, boleh tahunan. Tutup bukunya boleh di akhir bulan, jadi pilih aja nanti setiap tanggal closingnya setiap tanggal berapa. Atau mungkin kalau closingnya di pertengahan, pilih aja di tanggal berapa kita closingnya, kemudian tutup buku. Seperti itu. Misal nih, seringkali ada pertanyaan yang mungkin yang sudah menggunakan accounting Coursera, mungkin mereka bertanya, Kak, kalau sudah closing itu gimana ya? Datanya masih bisa nggak sih kita ubah? Nah, jawabannya masih bisa. Dengan catatan hapus dulu tutup bukunya, kemudian kita lakukan perubahan data. Misal transaksi apa sih yang biasanya menyebabkan kita harus ubah data? Biasanya mungkin terkait pelunasan ya. Misalnya ada penjualan di bulan Desember. Nah, sementara sekarang udah bulan Januari. Nah, penjualan tadi untuk pelunasannya baru dibayarkan di bulan ini. Atau mungkin pelunasannya harusnya di inputnya di bulan lalu tapi sudah terlanjur di closing. Nah, maka ini kita boleh hapus dulu tutup bukunya. Baru kita inputkan data pelunasannya tadi yang di bulan Desember. Nah, kalau sudah baru kita lakukan tutup buku kembali. Nah, yang terakhir karena accounting ini sifatnya sangat rahasia ya, artinya tergantung dengan kebutuhan setiap pihak, baik dari pihak internal ataupun eksternal. Nah, jadi di sini kita ada penyesuaian hak akses. Nah, untuk supervisor, asisten mungkin ini secara intern. Nah, jadi nanti di sini kita bisa berikan batasan ya mungkin untuk asistennya diberikan jabatan apa saja yang boleh diakses di accounting atau mungkin dia hanya diperuntukkan input-input pengeluaran, mungkin untuk input-input pelunasan, silakan diaktifkan saja fitur-fitur yang memang boleh diakses gitu. Nah, kalau pihak eksternal mungkin terkait laporan dan perpajakan, kalau laporan mungkin lebih kepada investor. Nah, mungkin mereka diaktifkan saja fitur untuk laporan akuntansinya, namun untuk yang lain menu-menunya boleh dinonaktifkan itu tidak masalah. Sama juga untuk perpajakan. Jadi kalau memang fungsinya hanya melihat laporan laba rugi, nah maka di sini silakan aktifkan saja untuk kalau di neraca dan perubahan modal serta arus kas mau dihilangkan, maka boleh nih kita untuk hilangkan aja. Nah, gitu. Nah, jadi kira-kira untuk penjelasan dari fitur accounting saya rasa itu aja. Mungkin dari kakak-kakak ada pertanyaan yang mau diajukan terkait laporan akuntansi. Nah, mungkin mau sharing. Nah, itu boleh ya diajukan. Kira-kira ada masukan terkait fitur accountingnya boleh silahkan diinfokan. Nah, saya buka untuk sesi tanya jawab ya terkait eh, fitur accounting Coursera-nya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Farah terkait pemaparan materi mini kita pada sore hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang masih bingung atau ingin bertanya, boleh banget untuk drop chat atau mungkin coba raise hand lalu open mic mengenai pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah, kurang lebih seperti yang sudah dijelaskan Kak Farah, untuk akunting internal ini sangat membantu untuk teman-teman di sini, yang mana terkendala di dalam pencatatan keuangan dalam operasional usahanya. Kita ada teman-teman dari Kak HOD, Kak Henry, atau mungkin satu lagi temannya mungkin yang ada yang ingin tanyakan, itu boleh banget untuk bertanya melalui kolom chat atau open mic. Oke, Oke, baik. Nah, mungkin mungkin kalau dari teman-teman HOD yang ada pertanyaan di luar sesi itu ntar boleh banget untuk chat admin yang ada di grup agar dibantu terkait pertanyaan-pertanyaannya atau mungkin ada pertanyaan di luar produk pas lainnya di luar akunting internal itu boleh banget untuk ditanyakan. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi meditasi kita pada sore hari ini, mungkin boleh dibantu untuk on cam terlebih dahulu sebagai bukti telah mengikuti mini kelas Solsera pada sore hari ini.
Mungkin aku tunggu teman-teman di sini untuk on cam sampai jam 15:45 agar bisa on cam lalu kita lakukan dokumentasi. Oke, mungkin kalau sudah atau tidak ada lagi, izin dokumentasi, mulai hitung mundur dari hitungan tiga, tiga, dua, satu. Oke, terima kasih untuk teman-teman AOD yang udah hadir pada sesi baik kelas kita pada sore hari ini. Jika ada pertanyaan nantinya, boleh banget untuk ditanyakan. Saya Dava, perwakilan dari Olsera, pamit undur diri. Sampai jumpa di mini kelas kita minggu depan. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih Kak Dava, terima kasih Kak.